Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Pada video kali ini Ibu akan memberikan penjelasan mengenai tugas-tugas yang Ibu berikan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021. Adapun penjelasan materinya bisa kalian simak pada video ini ya. Tapi sebelum kita memulai penjelasan materinya, jangan lupa untuk dukung terus channel Alika dengan cara klik tombol subscribe, lalu tekan tombol lonceng, dan jangan lupa klik tombol like-nya juga ya nak. Anak-anak, pagi ini Ibu akan memberikan pelajaran kelas 5 tema 1 subtema 2 yang berjudul Manusia dan Lingkungan pada pembelajaran 3 yang ada di halaman 76. Yuk sekarang buka buku temanya halaman 76. Perhatikan, di sana ada sebuah gambar. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan juga melimpah. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466.000 pulau yang ada, dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki keberagaman suku, adat, budaya, ras, agama, dan juga golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang yang berbeda, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Anak-anak, berikut ini adalah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia pada tahun 2010 menurut provinsi. Nah, perhatikan peta ini pada pojok kiri di bawah. Di sini terdapat informasi berupa simbol warna terkait kepadatan penduduk per kilometer persegi dari masing-masing wilayah di Indonesia. Ada warna hijau tua, lihat di atas ini, yang menunjukkan angka kurang dari 10. Artinya jumlah penduduknya kurang dari 10. Jadi wilayah tersebut penduduknya sangat sedikit sekali ya. Kemudian di bawahnya ada warna hijau sedang, penduduknya berkisar antara 10 sampai 49 orang per kilometer persegi. Lalu di bawahnya lagi ada warna hijau muda, ini jumlah penduduknya menunjukkan berkisar antara 50 sampai 99 orang per kilometer persegi. Selanjutnya warna kuning ini jumlah penduduknya berkisar antara 100 hingga 199 orang per kilometer persegi. Selanjutnya warna coklat muda ini juga menunjukkan jumlah penduduknya berkisar antara 200 hingga 599 orang. Selanjutnya warna coklat tua ini menunjukkan jumlah penduduknya berkisar antara 600 hingga 1299 orang. Dan yang terakhir ini berwarna merah, ini adalah jumlah penduduknya lebih dari 1299 orang per kilometer persegi. Jadi artinya yang berwarna merah ini jumlah penduduknya sangat padat ya. Anak-anak, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Kalian bisa lihat ya dari warnanya. Nah, ini adalah pulau yang paling padat penduduknya di Indonesia, yaitu Pulau Jawa. Pada pulau ini terdapat kota Jakarta yang ditandai dengan warna merah. Artinya jumlah penduduk Jakarta itu sangat padat ya. Nah, sekarang coba kalian cari tahu berapa jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung. Kalian cari tahu dulu. Nah, ini dia wilayah Provinsi Lampung. Warna coklat muda, berarti Provinsi Lampung itu kepadatan penduduknya berkisar antara 200 hingga 599 orang per kilometer persegi. Lalu, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Nah, dari warnanya kalian sudah tahu ya, pulau yang paling sedikit penduduknya di Indonesia itu adalah Pulau Papua. Ini adalah gambar Pulau Papua. Dan Pulau Papua ini warnanya hijau tua. Pada keterangan menunjukkan bahwa jumlah penduduknya itu kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Wah, sedikit sekali ya penduduk di Pulau Papua ini. Selanjutnya,
berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi di tempat tinggalmu? Nah, coba kalian cari tahu berdasarkan warna yang sudah Ibu jelaskan tadi. Lihat di kotak merah ini ya nak, sehingga kalian bisa tahu perkiraan jumlah kepadatan penduduk di provinsi tempat tinggalmu. Anak-anak, wilayah Indonesia sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Nah, sekarang amatilah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Pertama, ini adalah Pulau Jawa. Pada Pulau Jawa terdapat suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Baduy. Selanjutnya ini adalah Pulau Sumatera. Nah, pada Pulau Sumatera ini terdapat suku Aceh, suku Gayo, suku Batang, dan juga suku Minangkabau. Selanjutnya ini adalah Pulau Kalimantan. Pada Pulau Kalimantan ini terdapat suku Dayak, suku Kutai, suku Banjar, dan juga suku Tidung. Selanjutnya Pulau Sulawesi. Pada Pulau Sulawesi ini terdapat suku Toraja, suku Bugis, suku Mandar, dan juga suku Minahasa. Selanjutnya ini adalah Pulau Papua. Pada Pulau Papua ini terdapat suku Asmat, suku Dani, suku Sentani, dan juga suku Arfak. Selanjutnya ini adalah Kepulauan Nusa Tenggara. Pada Kepulauan Nusa Tenggara ini terdapat suku Alor, suku Ende, suku Ngada, dan juga suku Rote. Selanjutnya, ini merupakan Kepulauan Maluku. Pada Kepulauan Maluku ini terdapat suku Banda, suku Seram, suku Aru, dan juga suku Baru. Dan yang terakhir ini adalah Pulau Bali. Nah, pada Pulau Bali ini hanya terdapat suku Bali saja ya nak. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Di sini kalian diminta untuk memasangkan antara gambar pulau dengan gambar suku bangsa yang tepat dengan cara menarik garis yang ada pada buku tema halaman 79. Jadi nanti untuk khusus di halaman ini kalian fotokopi ya nak ya, biar nanti kalian tinggal menarik garis yang tepat antara gambar pulaunya dengan gambar suku bangsa. Anak-anak, selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yakni agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan juga agama Konghucu. Coba kalian perhatikan warna-warnanya ya. Sekarang coba anak-anak kalian perhatikan persebaran agama yang ada di Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Kebanyakan penduduk di Pulau Papua beragama Kristen, lihat warnanya ya. Sedangkan Pulau Bali kebanyakan penduduknya beragama Hindu. Nih, lihat yang berwarna ungu. Hampir di setiap daerah ada keberagaman agamanya, sehingga kita harus saling menghargai dan saling menghormati perbedaan tersebut. Anak-anak, berikut ini adalah wacana yang berjudul Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Kita akan cari tahu ide pokok untuk setiap paragraf berikut ini. Tapi sebelum kalian cari tahu ide pokoknya, kalian harus baca terlebih dahulu ya. Nah, setelah kalian selesai membaca wacana yang berjudul Kerukunan Antar Umat Beragama di Indonesia, selanjutnya kita akan menentukan ide pokoknya dari masing-masing paragraf. Ini ide pokok dari paragraf pertama. Untuk paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, 5, 6, dan 7, kalian bisa tentukan sendiri ya ide pokoknya. Selanjutnya kita akan bandingkan nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila yang ada di halaman 84. Sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa.
Nilai-nilai luhurnya adalah bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin ibadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, dan juga saling menghormati antar umat beragama. Selanjutnya, sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai luhurnya adalah berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, tidak berpihak ketika menyelesaikan masalah, menjenguk orang sakit, dan membantu orang yang sedang kesusahan. Sila ketiga, keempat, dan kelima bisa kalian coba sendiri ya untuk mencari nilai-nilai luhurnya. Setelah kalian mengerjakan yang di halaman 84 ini di buku latihan tema, selanjutnya kalian catat atau salin yang contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila ini yang ada di halaman 85 ini di buku catatan tema ya. Ini tentang PPKN. Selanjutnya catat juga yang ada di halaman 86. Catat dari sini. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Sampai ini faktor-faktornya ya. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Sampai 6, beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Nah, yang ini semua ini dicatat ya di buku catatan tema ya. Oke, sekian pelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.